Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka destinasi PGP Angkatan ke-9. Saya sendiri Muhammad Mulyana dan rekan saya Pak Tarudin, satu lagi adalah Ibu Sartika. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak dan Guru untuk menyampaikan destinasi budaya positif. Kebetulan ada 6 poin yang harus kami sampaikan dan CGP-nya ada 3. Sudah izin dengan Ibu Fasilitator dan Ibu PP, katanya boleh kita kolaborasi. Kalau kemarin Pak Ali 1 orang golongan, kalau kami dibagi 3 ya, jadi 1 orang mungkin 2 poin. Nah kebetulan untuk yang 2 poin yang pertama adalah Pak Minta, ini sudah siap-siap. Poin yang kedua adalah 2 poin yang berikutnya adalah Bu Sartika, dan poin terakhir saya sendiri ya. Langsung saja mungkin kita ke 2 poin yang pertama untuk budaya positif. Kepada Pak Minta, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan di sini bagaimana budaya positif di SMA Negeri 4 Bogor kaitan dengan modul 1.4. Baik, Bapak Ibu, langsung saja bagaimana budaya positif di SMA 4 bisa terbangun, lalu kedepannya akankah sesuai dengan visi SMA Negeri 4 Bogor atau bagaimana? Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi Hajar Dewantara itu mengusung tema atau pemikirannya bagaimana pendidikan itu atau pendidik itu menghamba kepada murid. Jadi bagaimana guru pendidik itu memusatkan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bahasa Ki Hajar Dewantaranya menghamba kepada murid. Jadi ini adalah sebenarnya proses menghamba atau memusatkan proses pembelajaran kepada siswa itu sudah lama. Akan tetapi digaungkan lagi oleh pemerintah lewat kurikulum merdeka. Yang dulu lebih teacher center, sekarang student center. Jadi bagaimana kurikulum merdeka ini menghamba kepada murid pembelajaran yang menyenangkan dan proses pembelajaran tercapai dengan baik. Maka dibutuhkan budaya positif dalam proses pembelajaran. Maka budaya positifnya saya yang pertama itu kaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, budaya positif di sini disebutkan bahwa budaya positif itu adalah nilai, sikap, kepercayaan, praktik-praktik yang menciptakan bagaimana lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Jadi di sini disebutkan kalau budaya positif itu kumpulan nilai atau sikap, ya. Bagaimana
dia bisa berkembang dan berkontribusi secara positif. Ya. Dan ini bisa salah satunya sekolah, ya. Jadi kumpulan nilai norma kebiasaan positif yang berkembang. SMA 4 sudah menjalankan itu. SMA 4 sudah menerapkan nilai-nilai budaya positif. Ya. Banyak sekali kegiatan SMA 4 yang sudah melaksanakan budaya positif, tapi mungkin kita belum sadar betul kalau itu adalah budaya positif, ya. Budaya positif yang sudah diterapkan di SMA 4 sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik, aman bagi siswanya, nyaman bagi semua. Tadi disebutkan dan ini nanti akan mengarah ke sekolah ramah anak yang disebutkan oleh Kaos tadi. Ya. Dan bagaimana bisa melaksanakan budaya positif itu tentunya adalah harus disediakan dulu lingkungan yang nyaman, ya. Lingkungan yang nyaman, yang aman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan kondisi yang merdeka, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi siswa itu bagaimana biar dia sehari-harinya nyaman, enak, merdeka. Ya. Kalau Ki Hajar Dewantara menyatakannya manusia merdeka, siswa yang merdeka. Jadi siswa merasa nyaman berpikir, bertindak, dan mencipta dengan kemerdekaannya di sekolah. Itulah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini pengertian dari disiplin dan bagaimana budaya positif itu salah satunya bisa dijalankan dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan bagaimana menerapkan disiplin dari dalam diri siswa. Jadi intrinsik siswanya, si siswa itu tersadarkan dari hati yang paling dalamnya kalau ini adalah nilai yang baik buat saya, bukan dari luar. Ya. Ketika dia datang jam 6:30, dia menyadari kalau ini adalah disiplin saya datang ke sekolah 6:30. Untuk menyadarkan itu, maka memang harus datang dari dalam diri siswanya, bukan karena aturan, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut ketemu guru piket, bukan karena memang aturannya harus datang jam 7 kurang 10 gitu. Tapi memang dari dalam dirinya siswa itu menyadari kalau saya memang harus datang pagi. Saya memang harus datang pagi bukan karena aturan, bukan karena dari luar, tapi dari intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Ya. Bukan dari di sini disebutkan hukuman atau hadiah, bukan, ya. Lalu Dr. Dawson mengatakan dalam teorinya, kontrol teorinya, di sini disebutkan ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Jadi semua perilaku itu katanya mempunyai tujuan, ya. Bahkan perilaku yang tidak disukai pun mempunyai tujuan. Dan bagaimana guru tidak bisa memaksa siswa untuk berbuat sesuatu, ya. Jadi guru tidak boleh memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa itu memang tidak mau, ya. Lalu dilanjutkan. Jadi di sini ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Jadi pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa kalau siswa itu tidak mau melakukannya. Ya. Ini teori menurut Dr. Dawson. Dan guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya siswa sedang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau siswa kamu duduk yang rapi, berarti siswa itu memang ingin dikontrol oleh gurunya. Tapi kadang, ayo kamu maju ke depan, nggak mau Pak. Kan ada siswa yang, ayo kamu maju ke depan, nggak mau, nggak mau, gitu. Ya. Tapi ada juga kamu maju ke depan, silakan bisa. Ada juga yang mau. Tapi ada juga, saya Pak, saya aja yang maju. Itu kan tidak perlu
perlu dikontrol, tapi ada juga yang dikontrol oleh guru, yang mesti dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguasaan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya. Jadi di sini disebutkan untuk menyadarkan siswa itu perlu proses, butuh waktu. Jadi siswa itu menyadarinya, bahkan bisa menolaknya, ya. Bermanfaat tidak buat dia, efektifkah buat dia, ya. Jadi di sini disebutkan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung kepada guru. Jadi siswa itu punya keinginan sendiri apakah menolak ataukah mau ikut dengan gurunya, perintah atau rujukan gurunya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi katanya ini Bapak Ibu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada sebuah ilusi yang mengatakan kalau kritik itu akan kritik orang yang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, dan secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi ini ilusi-ilusi motivasi, ya. Ilusi itu bisa berarti hayalan, tidak benar gitu ya, atau palsu. Jadi sebenarnya mengkritik atau membuat orang merasa bersalah itu tidak mesti bisa menguatkan karakter, malah bisa sebaliknya. Yang keempatnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi guru itu bisa memaksa. Nah, perilaku memaksa ini ternyata tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat bisa membuat sebuah permusuhan. Jadi Bapak Ibu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tidak benar juga, ya, tidak benar, karena ini akan menimbulkan kalau di kalangan guru dengan ketika guru memaksa siswa, ini akan tumbuh nanti ke depannya mungkin rasa sakit hati, dendam dan lain-lain. Jadi Dr. William Glasser ini dalam kontrol teorinya ini adalah ilusi, hayalan. Kalau guru itu bisa mengontrol murid, kalau guru itu bisa memberikan semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter, atau ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa itu, ini adalah sebuah ilusi. Lanjut Bu. Nah ini Bapak Ibu, makna disiplin oleh Ki Dewantara. Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan atau konteks pendidikan kita saat ini, karena ini kan Ki Dewantara saat penjajahan, saat kemerdekaan. Untuk menciptakan dunia merdeka, di sini disebutkan merdeka lagi. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini adalah disiplin diri siswanya, bukan disiplin karena dari luar, dorong dari luar. Jadi ini adalah internal dalam dirinya. Nah, jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan jika kita tidak memiliki atau siswa tidak memiliki disiplin internal atau motivasi internalnya, maka dia butuh orang lain atau pihak lain untuk mendisiplinkan kita, mendisiplinkan siswa, atau kata lain adalah motivasi internal atau motivasi dari luar, ya. Karena yang berasal dari itu bukan dari dalam kita sendiri. Kalau saya mencoba memahami makna ini, ketika kita mempunyai motivasi dalam diri kita untuk mau melakukan sesuatu yang baik, maka itu harusnya dalam datangnya dari
bukan karena takut dimarahin guru piket, bukan karena takut yang lainnya. Nah ini tujuannya Bapak Ibu. Dari budaya positif itu yang paling penting adalah disiplin positifnya. Tujuannya apa? Karena kita ingin mendisiplinkan siswa secara positif, maka tujuannya ini agar siswa mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawabnya, siswa juga dapat memecahkan masalah dengan baik. Nanti di akhirnya ada restitusi segitiga. Memecahkan masalah dengan baik, cepat, mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Ini adalah tujuan disiplin positif, rangkaian dari budaya positif. Dan kita tentunya selaku guru, selaku pendidik, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sekali lagi disiplin yang berasal dari dirinya. Nah, bagaimana untuk menyadarkan dari hati mereka yang paling dalam, gitu ya, menyentuh hatinya, bisa memiliki rasa disiplin diri, ya. Tujuannya adalah mereka untuk berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri, bukan dari luar. Bapak Ibu, ini adalah, saya tidak mengambil banyak, tapi saya mengambil 3 aja. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan yang universal itu kebaikan yang nilainya, yang dinilai secara umum ini adalah baik. Semua agama menilainya baik, semua bangsa menilainya baik, semua suku ras menilainya kalau ini adalah nilai baik. Maka disebutkan universal, umum. Ya. Apa salah satunya? Di sini adalah profil belajar Pancasila. Semua agama, semua bangsa pasti mengakui kalau ini adalah baik. Contohnya bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Berakhlak mulia. Ini profil belajar Pancasila. Saya yakin negara manapun akan menyetujui, mengamini nilai-nilai ini. Ya. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai P5 yang hari ini sudah dari tahun kemarin sudah kita jalankan di siswa kelas 10 dan sekarang di kelas 10 dan di kelas 11. Nilai-nilai ini nilai-nilai kebajikan yang universal yang akan kita dorong, yang akan kita sampaikan kepada siswa kita di SMA 4, kelas 10 dan kelas 11. Bagaimana di sini ada 6 poin, ya. Bagaimana siswa itu bisa menghamba kepada Tuhannya. Selain itu mereka bisa mandiri, mereka bisa bernalar kritis karena sekarang ini sedang heboh. Tapi juga dia bisa mencintai budayanya, ya. Selain mereka wawasannya luas, wawasan global, tapi dia juga mencintai budayanya sendiri. Bergotong royong dan kreatif, kita bisa melihat ketika mereka kelas 10, 11 itu menciptakan poster yang sangat kreatif, sudah muncul nilai-nilai kebajikan ini. Yang kedua, di sini ada 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Semua orang pasti lihat. Bagaimana kemandirian sama, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan yang adil, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini nilai kebajikan yang ditulis oleh 9 pilar karakter. Dan satu lagi sama, ya. Dua nilai-nilai kebajikan ini saya ambil memang dari modul. Tidak ada 5 atau 6 nilai-nilai kebajikan, tapi saya ambil dari modul. Bapak Ibu, lanjut. Di sini ada tokoh bagaimana dia menciptakan 3 motivasi perilaku manusia. Namanya Dian Gosen.
beliau menciptakan gagasannya satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada 3 perilaku manusia itu, salah satunya bagaimana perilaku manusia biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindar dari hukuman dan ketidaknyamanan. Kadang siswa di sekolah kita ini mereka berperilaku tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Ya, banyak kan kalau upacara pakaiannya harus lengkap. Kenapa? Takut dihukum. Dan kalau nggak pakai topi nggak nyaman dia. Yang kedua, imbalan atau penghargaan dari orang. Orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika orang berbuat itu pasti inginnya imbalan. Contoh mungkin banyak di antara siswa kita yang mengharapkan nilai baik, nilai gede, ya, atau imbalan yang lain, misalnya dalam bentuk materi, misal gitu ya. Dia berperilaku karena ingin dipuji orang. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini disebutkan kalau dia itu menerjemahkannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakin dan hargai, dan mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilainya itu dia yakin sendiri. Yang pertama itu tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu, ya. Ketika orang berbuat sesuatu, ketika anak kita berperilaku karena tidak nyaman dan karena takut hukuman, itu paling rendah, ya. Paling rendah. Jadi motivasi dirinya paling rendah itu nomor 1. Yang nomor 2 ini lumayan bagus lah, ya, karena ia walaupun hanya imbalan masih bagus lah. Dan yang paling 3 ini yang paling bagus, motivasi perilaku manusia itu. Kenapa? Dia berperilaku karena memang yang dia yakini ini yakin betul menurut dia, ya. Karena tadi saya ulang lagi, ketika anak datang pagi 6:30 karena dia tidak ingin hukum, karena dia tidak merasa tidak nyaman, dia tidak mau dia tidak ingin mendapat penghargaan dari orang, dia tidak ingin mendapat imbalan dari orang, tapi memang dia yakin sendiri. Dia nggak mau, rajin dia selama itu sudah datang. Dia nggak mau ada kata-kata itu. Tapi dia ingin pilih yang nomor 3. Yang nomor 3 itu dia berperilaku itu karena memang sudah dalam jati dirinya sudah tertanam hal yang seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ini adalah hukuman konsekuensi, ya, di dalam nilai positif. Jadi Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi ada siswa yang mungkin identitasnya gagal, siswa ada juga yang identitasnya sukses, bisa jadi. Karena di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman di sini mungkin saja sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita menghukum siswa, contoh, kamu nggak kerja PR, keluar, itu kan menghukum. Mungkin saja siswa itu sakit hati, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu yang memang sudah terjadi, ya. Kamu telat 10 menit pelajaran saya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Oh ya, berarti saya nanti bertanya sama teman, tadi 10 menit awal itu ibu mau ngapain aja. Konsekuensinya anak itu tahu saya tadi telat 10 menit, jadi saya harus apa untuk waktu yang 10 menit awal itu dia harus ngapain. Jadi bukan langsung menghukum, kamu telat keluar untuk
konsekuensi ketika dia telat 10 menit dia harus ngapain? Mengejar ketertinggalan kah atau yang lainnya? Ya, itu. Kalau restitusi itu pilihan, nanti ada proses restitusi segitiga, nanti ada pembangunan. Hukuman itu nggak nyaman bagi siswa dalam jangka waktu panjang, nggak nyaman, ya. Konsekuensinya tidak nyaman juga untuk murid dalam jangka waktu pendek. Hari itu dia nggak nyaman nantinya. Bisa jadi ketika dia sudah kuliah atau lulus ketemu guru itu, saya nggak nyaman dengan guru itu masuk kuliah. Tapi restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ya, nanti Bapak Ibu biar penasaran restitusi apa? Ya. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, betul. Hukuman tadi telah keluar, adil bagi mereka yang ada di kelas, tidak mengganggu. Korban bisa diabaikan kalau dalam konsekuensi. Tapi kalau restitusi, korban bisa mendapatkan ganti. Kalau saya contohkan dari keadilan bagian di kelas, ialah adil, datang telat dan luar ajar. Tapi kalau konsekuensi tadi, siswa guru mengajar siswa untuk menyadarinya dan apa yang harus dilakukan mengejar ketertinggalan 10 menit. Lanjut, kalau hukuman, saya enggak bahas semua ya Bapak Ibu. Murid kalau hukuman itu akan membenci peraturan. Bapak Ibu, ketika mungkin anak akan benci dengan peraturan karena mereka memang nggak suka. Ya. Anak sekarang peraturan itu kalau kita menghukum gara-gara kita pikir gara-gara Pak di kelas kalau nggak pikir bayar 5.000, anak akan benci. Ya, datang dari dirinya. Ya. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghormati peraturan. Contoh Bapak Ibu, nah kamu hari ini nggak pikir ya, kira-kira apa ya konsekuensinya? Oh iya, berarti kan saya harus bayar ya. Itu kalau kamu nggak pikir, baca aturan, bayar sekarang. Itu hukuman, bayar sekarang. Tapi kalau konsekuensi, nah kemarin kamu udah pikir ya, kamu baca nggak keyakinan, namanya keyakinan nanti untuk usaha keyakinan berat. Kira-kira apa ya kalau kamu nggak pikir, kamu harus bagaimana? Jadi digali kesadaran diri anaknya Bapak Ibu. Dan yang restitusi itu anak akan menghormati orang lain. Anak akan menghormati mereka yang pikir. Oh iya, saya kemarin nggak pikir. Maaf ya, kemarin saya nggak pikir. Anak akan menghormati orang lain dan dirinya. Lanjut. Kalau habis. Ini terakhir Bapak Ibu ya. Yang negatifnya saya contohkan ya Bapak Ibu. Awas kalau kamu lakukan lagi. Awas ya, kata-kata awas itu nggak boleh ya. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi lakukan apa yang saya katakan. Kalau netral, kalau positifnya, apakah lagi ini kita lakukan? Ya. Ini contoh lagi. Peraturannya adalah kamu harus yang netral. Bapak Ibu, kita berada di posisi netral dan positif ya Bapak Ibu. Kalau bisa di netral. Nah, apa peraturannya? Kira-kira kamu mampu nggak bisa melakukan itu? Nah, kira-kira kamu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi Bapak Ibu posisinya harus netral dan positif. Ketika anak bersalah, itu dia stres Bapak Ibu. Ketika stres ada dua kemungkinan, dia akan menyadarinya atau malah sebaliknya. Maka
kita memposisikan diri untuk netral, kalau bisa positif. Yang negatifnya itu modenya paksaan. Kalau netralnya, kamu kenapa begini? Alasannya stimulus respon. Nanti ada teori kontrol atau komponen. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Bapak Ibu, ketika anak ini salah, maka konsep dirinya buruk, ya. Kalau netral, konsep dirinya baik. Kalau positif, konsep dirinya kuat. Oke, lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan budaya positif. Bagaimana nanti budaya positif ini akan dituangkan ke dalam disiplin positif, motivasi perilaku siswa, perilaku guru agar proses pembelajarannya nyaman, menyenangkan, menggembirakan. Nanti langsung ke keyakinan kelas dari pusat ya. Izin menambahkan Bapak Ibu, saya akan membagikan presentasi tentang budaya positif bagian saya di keyakinan kelas kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas. Dalam satu bukunya ada salah satu tokoh yang sangat terkenal namanya adalah Diana Gosset. Dia bilang bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira alasan tersebutlah yang mengakibatkan dia kenapa dia menuruti
menjelintah orang lain. Bapak Ibu, ketika kita menjunjung tentang konsep kemerdekaan, Pak Kiai Hajar sudah mengingatkan bahwa konsep merdeka setiap murid itu adalah tanpa nggak ada orang lain yang mengatur hidupnya. Artinya ketika anak melakukan segala sesuatu itu bukan karena paksaan, bukan karena takut dikelomoti, atau bukan karena takut SP, tetapi karena benar-benar itu keyakinan dirinya. Maka ketika dia ngerasa oh ini keyakinan saya, maka kita ada menyebutkan bahwa itu adalah proses kemerdekaan diri. Gini aja. Belum Bapak? Salah satu cara menumbuhkan budaya komunikasi sekolah, caranya adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti ada step by stepnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, menyatakan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang terakhir, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Lanjut. Ada beberapa step pembuatan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Pertanyaan itu adalah pertanyaan pertama. Ketika di kelasnya saya aja, ketika kita harus tugasnya adalah membawa geografi, satu pembelajaran geografi, kalau tidak dicoret, itu adalah peraturan. Dan itu tidak benar. Kalau misalkan keyakinan kelas ini adalah yang kita buat, kita sepakati bersama, dan tidak ada konsekuensi, tapi anak sadar betul yang dia lakukan itu adalah atas dasar kemauan, bukan karena paksaan. Maka ketika ada anak yang melanggar, misalkan gak bawa paket nih, kita bisa telisik ke dalam dirinya kenapa dia bisa melakukan itu dan kedepannya dia mau seperti apa. Maka sebenarnya kalau ditanya apakah peraturan kelas atau apakah keyakinan kelas, yang benar adalah keyakinan kelas. Lanjut. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang kami sudah belajar buat di kelas 23. Bapak Ibu, keyakinan yang kami buat ini belum sempurna karena masih ada beberapa kata yang merujuk ke kata negatif. Dalam artian ketika kami sepakati keyakinan kelas ini, maka suatu ketika kalau ada anak yang melenceng di luar ini, kita bisa restitusi. Nanti tahapan restitusinya akan dilakukan sama Pak Momo, tapi anak itu tidak merasa dihakimi. Dalam artian, kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita seperti apa? Harus ngomong positif Bu, terus kamu kenapa masih ngomong nama-nama hewan? Jadi anaknya loading, dia ingat lagi, oh iya ya, kami udah sepakat nih nggak boleh mengucapkan kata-kata nama-nama hewan, harus berujar positif. Oh iya Bu, gitu. Jadi nextnya itu menjadi budaya positif. Dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bukan karena takut dibentak atau dimarahi, tapi karena memang dari dirinya sendiri. Lanjut. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sebagai pengendali diri atau alat kontrol bagi anak-anak agar siswa juga belajar. Yang ketiga, sebagai bentuk terciptanya budaya dan disiplin siswa dalam artian budaya positif. Bagian yang kedua, lanjut, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Ini nanti akan saya minta pendapat dari Bu Nur, bagaimana dari sudut pandang sebagai guru BK yang sudah bertahun-tahun di SMA 4. Studi kasusnya seperti ini. Ada satu guru, namanya adalah Bu Ambar. Kebetulan Bu Ambar ini adalah wali kelas 2. Singkat cerita, di kelasnya Bu Ambar ada salah satu tokoh, nama anak itu adalah Doni. Setelah ditelusuri, dapat cerita dari anak-anaknya, si Doni ini dia suka mengambil makanan dari teman-temannya secara paksa. Bekal. Terus akhirnya anak-anak pada lapor ke Bu Ambar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Jadi saya persilakan ke Bu Nur. Pindahin ke belakang.
Coba saya baca kembali ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oh, ini Doni sudah masuk ke dalam bullying juga ya, karena ini pemaksaan. Sedangkan bullying itu memang tidak diperkenankan. Tapi ini hubungannya dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Berarti Doni di situ merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dalam hal makan. Nah, saya tidak bisa langsung menjudge ini anak sebagai anak nakal, tapi kita harus lihat dulu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Doni. Tentu minta penjelasan atau minta informasi dari teman sekelas atau yang paling utama dari orang tua. Ya, kenapa Doni tidak membawa bekal? Atau misalnya kenapa Doni pada saat lapar tidak jajan? Tidak jajannya karena mungkin uangnya ada enggak gitu kan. Lalu tidak membawa bekal, apakah memang ibunya tidak membawakan bekal? Kenapa ibunya tidak membawakan bekal? Mungkin sibuk ibunya. Atau mungkin yang paling parah tidak ada yang mau dibawanya. Karena memang dari segi ekonomi misalnya Doni kekurangan. Nah, kalau misalnya Doni tiap hari begitu, ya ini bisa dibantu dong oleh wali kelas tiap hari disediakan. Itu kan lebih senang kali ya wali kelasnya. Mungkin hal lain yang mungkin saya juga akan coba untuk mengajak teman-temannya yang merasa sering dipalak atau merasa dipaksa. Saya akan mengatakan atau akan menginformasikan, nah berbagi itu indah. Ya, kalau kita punya lebih, coba dengan ikhlas kita berbagi. Ya, mungkin dengan berbagi dengan ikhlas hubungan pertemanan akan jauh lebih indah. Nah, kalau terus Doni memaksa temannya, justru Doni akan bermasalah dalam pertemanannya, bahkan bisa dijauhi oleh teman-temannya itu sendiri. Bahkan lebih parah lagi mungkin sekolah akan memberikan sanksi gitu ya. Ya mungkin itu ya yang akan saya coba mencari titik permasalahannya Doni dulu. Apa sebabnya? Ya kalau lapar itu kebutuhan dasar ya, harus dipenuhi. Untuk memenuhinya bisa jajan atau bisa membawa dari rumah. Tapi ada permasalahan, tidak ada uang dan tidak ada yang harus dibawanya. Mungkin itu. Mudah-mudahan tidak memuaskan dan bisa teman yang lain bisa menambah jawabannya. Terima kasih untuk masukannya Bu Nur. Next slide. Bapak Ibu belum sempat kita menerima masukan karena durasinya. Kalau kata Bu Nur tadi bahwa belum bisa langsung ngejudge karena belum tahu, maka untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah seperti tadi kata Bu Nur, ketika ada tuh masalah kita nggak bisa langsung kamu Doni nakal ya, gitu. Ternyata Bapak Ibu dalam satu teorinya, dalam buku Choice of Theory, ada salah satu tokoh yang paling terkenal namanya adalah Dr. Julian Clauser. Dia mengatakan bahwa ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar
Tuhan, saya punya pengalaman bahwa mobil mogok. Kalau Bapak Ibu lewat situ bisa dipastikan mogok. Nah, dari tempat mogok ke bengkel jaraknya hanya 600 meter. Biasanya di situ ada orang. Yang pertama adalah orang Batak, kemudian ada orang Sunda, kayak saya walaupun casingnya seperti orang Ambon. Dan yang ketiga beneran orang Ambon. Supaya mobil Bapak Ibu cepat ke bengkel sampai ya, pertanyaannya itu harus satu orang yang dimintai tolong. Bapak Ibu mau minta tolong orang mana? Orang Batak. Kenapa? Tidak ada jawab Ibu. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Ya, kalau saya pilihnya orang Ambon supaya cepat nyampe. Kenapa? Karena kalau orang Batak lama. 1, 2, 3, bareng dorong. Kalau orang Sunda biji tidak 2 tilur. Kalau orang Ambon cepat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah lucu ya. Biasanya kalau saya lucu di kelas nggak lucu. Lengkap ya. Justru lengkap lucuan saya di kelas itu di lucuannya. Jadi lucu. Nggak lucu ya? Awal gitu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Ini merupakan tugas saya. Untuk yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang disampaikan oleh 2 rekan saya tadi, Pak Miftah dan Pak Dika. Lanjut. Sama ini juga ada pertanyaan. Kalau tadi pertanyaan pertama, sekarang pertanyaan kedua. Ini berhubungan dengan kasus ya. Nah, kasusnya bisa dari mana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Kebetulan ini SMA-nya bukan di Bogor ya, karena kalau di Bogor SMA di depan. Iya, itu maksudnya begini. Nah, terus Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Bisa bahwa anak menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Bisa di media sosial. Nah, apabila Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, tindakan apa yang akan dilakukan? Saya nanya siapa ya? Iya, Pak Rahman. Sebelum nanya, silakan Pak Rahman. Kira-kira Bapak mau mengambil, mau apa tindakan Bapak? Terima kasih Pak Mohon. Seandainya saya kepala sekolah. Pertama kami konfirmasi dulu apa yang dilaporkan orang tua siswa tadi. Kemudian kita juga memanggil siswa yang bersangkutan, apakah betul ada bukti atau tidak di rumah, sehingga permasalahan yang disampaikan orang tua siswa itu bisa clear. Jadi kita sebagai kepala sekolah harus bijak dalam bertindak, memutuskan dan lain sebagainya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada semua pihak. Mungkin itu Bapak, mudah-mudahan tidak puas. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini sebenarnya pengalaman kedua saya berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dalam jumlah yang banyak. Yang pertama, pada saat PI kedua, saya terkaget-kaget bahwa saya baru di tahap teori saja. Ya, baru belajar. Ternyata kemarin hasil diskusi luar biasa, banyak masukan dan memperkaya pengetahuan saya. Termasuk sekarang jawaban dari Pak Ahmad itu sudah seperti
menjelaskan posisi tertinggi ya posisi kontrol dari kita sebagai guru. Lanjut. Nah, menurut si ibu itu ya bahasa Inggris agak susah, tapi bukan buku ini. Nah, dalam bukunya silakan baca sendiri oleh Bapak Ibu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Bagaimana dan mengapanya? Sama-sama kita bahas ya. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama sebenarnya antara O dan D itu ada S-nya ya, ada S-nya, cuman ini hanya bisa dibaca oleh guru SMA Negeri 4, oleh guru yang lain tidak akan bisa. Yang pertama adalah penghubung. Kalau menurut saya ini merupakan posisi yang pertama, mungkin posisi yang paling rendah, penghubung. Nah, guru biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini masih saya lakukan. Nah, contoh kata-katanya dan ini adalah ekspresinya, suara tinggi dan melotot, tapi melototnya bukan begini. Ya, bukan begini. Nah, jadi suara tinggi dan melotot. Patuhi aturan saya. Selalu salah. Jadi dengan nada yang tinggi, penuh penekanan, dan memang tujuan kita supaya siswa tertekan. Nah, itu kata-katanya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil. Caranya adalah cara dia sendiri, tidak ada cara yang lain. Itu posisi penghubung. Nah, dampaknya terhadap murid akan marah, dendam, agresif, ataupun kalau tidak seperti itu dia tidak akan menampakkan kemarahannya, tapi akan menahan. Kalau ada peluang untuk meluapkan kemarahannya akan diluapkan. Misalnya dibanding apanya, dibacok gitu kan ya, kan sekarang yang viral seperti itu. Atau mungkin modelnya di baretin gitu kan, karena itu bisa saja terjadi. Kalau tidak di sekolah, nah bisa di tempat yang lain. Jadi akibatnya bisa negatif. Siapa Pak? Oh nanti terakhir Pak. Terakhir untuk penyangga masukkan pertanyaan nanti terakhir. Karena yang menjawab Pak Bukan dan Bukan. Nah terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi tahapan berikutnya posisi guru. Yang pertama suara guru lembut membuat hening. Nah, contoh kata-katanya ini sebenarnya bukan ibu ya, ibu atau bapak, cuman moga saja masa ibu bapak. Ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, atau wakil dari bapak sudah berapa kali bapak kasih tahu kamu. Jadi suaranya lembut, tapi memang ya ini juga sama ya, sama menekan untuk yang kedua itu. Nah terus dampaknya murid akan merasa bersalah, merasa dirinya gagal. Nah terus emosi dan perasaan tersimpan rapat. Kalau yang pertama bisa secara langsung emosinya keluar. Kalau yang ini secara umum emosinya itu ada tapi dipendam. Dan ini kalau dipendam terus, ditambah terus itu akan berbahaya. Jadi suatu waktu bisa meledak. Itu yang kedua. Nah yang ketiga sebagai teman. Nah kalau itu posisi guru ini sebagai teman tidak akan menyakiti murid, menggunakan hubungan yang baik dan humor dalam mengontrol murid. Ya, ini mungkin sudah lebih bagus ya posisinya. Nah terus akan mengatakan, ayo tolong beri bapak, ya, ayo tolong beri bapak jangan kesiangan lagi. Ya udah, apa kali ini tenang aja, ibu bantu ya. Nah itu sebagai posisi teman. Nah tapi dampaknya
dampak positifnya adalah murid senang dan akrab dengan guru, tetapi akan ada dampak lain, yaitu bahwa murid mungkin akan tergantung dengan guru itu. Jadi kalau misalnya disuruh disiplin, tidak boleh kesiangan, akan turun dengan guru itu. Dengan guru yang lain mungkin ya tidak akan mengikuti, ya karena tadi pendekatannya, ayo kerjain PR-nya ya. Nah, sama guru yang dia anggap sebagai teman itu akan turun. Beda kalau dengan guru yang tidak dianggap sebagai teman oleh siswa tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Nah, biasanya kalau ini berhubungan dengan aturan, dengan konsekuensi, nah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau melanggar aturannya apa? Nah, biasanya kalau pemantau ini kitanya detil. Ya, jadi kita tahu aturannya gitu. Ya, jadi menghubungkan antara aturan, kesalahan, dan konsekuensinya. Terus yang keduanya, contoh kalimatnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi berhubungan dengan konsekuensi dari kesalahan tersebut. Nah, dampaknya murid akan memahami konsekuensi karena telah melanggar peraturan. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, nah, seperti rasa marah dan sebagainya kepada pelanggar aturan tersebut. Tapi tetap dampaknya murid merasa tidak nyaman, ya, karena harus melaksanakan konsekuensi tersebut, dan juga gurunya juga harus menyediakan waktu untuk memantau pelaksanaan konsekuensi tadi. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Menurut teori itu tadi bahwa posisi ini merupakan posisi yang paling baik ya. Nah, jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dibuat, dan juga mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau manajer itu, kalau murid berbuat salah, diajak ngobrol, dikomunikasikan, letak kesalahannya di mana, dan antara siswa atau antara murid dengan guru melaksanakan kolaborasi bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Jadi kalau misalnya melanggar, apa yang dilanggar, nilai-nilai apa, nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar, yang harus diperbaiki, yang harus diikuti. Jadi siswa bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, ini contohnya. Ini ada percakapan antara guru dengan Adi. Ini percakapan singkat ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7, kata Adi. Terus guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Jadi menyelesaikan masalah keterlambatannya. Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal karena telat tadi, karena telat ada kegiatan belajar yang tidak bisa diikuti, ada tugas. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, si Adinya pasti menjawab, dia akan, misalnya kalau sudah ada percakapan lanjutan, jadi si guru tersebut akan menanyakan kenapa terlambat. Nah, si Adinya misalnya karena bangun kesiangan, si gurunya akan menanyakan bagaimana caranya supaya
bangunnya tidak sia-sia. Misalnya memberitahu ibunya atau menggunakan alarm gitu kan, itu merupakan solusi. Memang kalau dilihat ini sangat ideal ya. Nah, kalau dilaksanakannya perlu proses. Nah, dari percakapan Ali dan guru tadi, murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan guru membimbing murid untuk mencari jalan keluar dari masalah. Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Tentu saja dengan bimbingan guru yang tidak dibiarkan sendiri. Lanjut. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini merupakan kelanjutan dari aplikasi langkah di posisi kontrol manajer di posisi manajer. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini adalah menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau tadi untuk memenuhi kebutuhannya, ini merupakan anak yang sedang mengalami kegagalan. Ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Lanjut aja. Contoh kalimatnya ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini merupakan tahapan pertama dari segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak. Ya, jadi seakan-akan bahwa anak yang salah itu biarkan saja, anggap saja benar. Kita sandarkan dengan walaupun bukan kebenaran ya. Kita anggap ya, kita anggap. Nah, seperti tidak ada manusia yang sempurna. Itu kan jadi kita apa ya namanya? Toleransi ya. Toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Itu yang pertama. Next. Terus yang keduanya adalah validasi tindakan salah. Langsung ke contoh pertanyaan ini. Nah, kalau validasi tindakan salah, contoh pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Nah, misalnya tadi kasus makanan ya. Nah, makanan. Ini memang catatannya begitu kalau sudah di akhir begitu. Si guru ini apa namanya? Kalau kalimat itu saya artikan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Mungkin makanannya bukan yang diambil, tapi dilempar. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi sudah mulai digiring, ya, sudah mulai digiring. Nah, terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Artinya, kalau anaknya tadi berebut makanan, ini harus ditambah dengan sikap yang baru. Sikap yang barunya mengarah ke hal yang positif. Jadi pelan-pelan kita gitu. Next. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya. Lanjut ke, nah ini nilai-nilai umum apa yang kita sepakati. Nah, ini berhubungan dengan nilainya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jawabannya misalnya kelas yang tertib, kelas yang saling menghormati, ya antara satu orang dengan orang yang lain, dan seterusnya. Nah, terus nilai apa yang baik menurut kita? Nah, nanti anak akan menjawab ya dari kesalahan tadi. Ya, misalnya kita harus menghormati hak pilih orang lain dan seterusnya. Lanjut. Sudah, terima kasih. Sudah
video, tapi karena tadi sudah ada audio mungkin ada yang jatuh gitu. Itu bintang, salah satu bintangnya adalah Bu TK. Ya. Enggak, di rumah namanya disebut. Ya. Apa sih videonya Bu? Tapi karena ini sudah muncul, ya dibacakan. Bilang. Ini adalah contoh duduk ya. Contoh praktek segitiga restitusi, cuma videonya belum diedit benar, jadi masih ada kelihatan bawahnya gitu. Ayo Pak Momo. Bapak pengen komunikasi nih sama dia. Nggak ada, ini apa siapa ya? Ada di Bapak ya? Iya, Pak. Jadi kebetulan ketemu waktu belajar. Dia main kafe. Betul. Untuk pagi itu ada cek langsung saya. Jadi saya dulu sebelum Ada cek yang masuk ya sih. Kebetulan kalau ada misalnya masuk atau telepon pasti Bapak balas, pasti Bapak angkat ya. Tapi ini setelah kejadian kemarin, nah sekarang nanti kejadian kemarin baik nggak bagi ajar saja? Gitu ya. Oke. Nah, tapi pasti punya alasan. Mama kalau kamu bapak ada kemarin. biasanya tuh saya izin dulu Pak pada ibu buat program guru yang ada, tapi karena saya sudah guru-guru ini saya langsung baca. Oke. Nadia boleh saja mempertahankan sikap seperti itu. Tapi Nadia juga harus menambahkan sikap yang baik. Apakah yang sebenarnya itu menjadi sesuatu kita yang harus kita tingkatkan? Saya sebenarnya izin kepada ibu guru yang ada untuk saya tahu apa kegiatan baru belajar. Sekarang caranya untuk mencapai diri tersebut. Semua ini sendiri dan bisa juga lain. Sebenarnya mengisi oleh guru yang sama aja. Nah, kedepannya Nadia mau menjadi orang seperti apa? Saya mau menjadi orang yang saya mau menjadi Terima kasih. Ini diambil. Sebutkan Bu TK. Ya. Sebenarnya ada komentarnya dari anak tersebut. Jadi dia merasa awalnya deg-degan katanya karena melihat ngomong itu ya, mungkinnya berbeda. Ya. Tapi setelah adanya komunikasi, dia merasa senang. Terus ada solusi yang bisa diambil oleh dirinya dan juga dia mempunyai motivasi yang berasal dari diri sendiri sekarang ya untuk tidak main HP lagi saat belajar. Sebenarnya bukan main HP tapi menerima chat, membalas karena ada hal yang penting. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru. Mungkin karena waktunya sudah habis. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi tugas Bapak Ibu nanti ketika
yang sudah ditugaskan oleh Ibu Kepala dengan Ibu Penggarap nanti sampai seperti ini. Karena mungkin nanti ada 10 orang di kelas kita Bapak Ibu harus mengimbaskan materi modul 1-4 ke teman-temannya. Karena itu bertiga jadi sekalian. Kalau 10 orang bisa jadi langsung 10 orang. Jadi minimal 10 orang Bapak Ibu. Ini contohnya hari ini Bapak Ibu bisa melihat contoh hari ini ketika nanti Bapak Ibu tertulis sebagai CGP. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.